Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya mengajak saudara untuk bersama-sama menundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersyukur karena kemurahan Tuhan sehingga kami boleh kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang akan memberkati kami semua. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan menuntun jalan kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan waktu kepada Roh Kudus untuk bekerja di hati kami, sehingga pemahaman akan firman Tuhan ini akan memberkati kami semua dan menguatkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Dalam tulisannya, seperti Injil-Injil yang lain, Yohanes memberikan kesaksian bahwa Yesus benar-benar mati dan Yesus juga yang benar-benar bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa dibuktikan dari tulisan Yohanes ini ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi secara berurutan. Yohanes sampaikan atau secara kronologis Yohanes sampaikan. Kita bisa melihat pada pasal 19 ayat yang ke-41 di mana Yusuf dan Nikodemus, jelas sekali mereka telah menguburkan jenazah Yesus dalam sebuah makam yang baru di suatu taman. Kemudian peristiwa itu berlanjut pada pasal 20 ayat yang pertama, di mana batu penutup kubur itu sudah digulingkan dan kubur tersebut sudah kosong. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Maria, Petrus dan murid-murid lainnya juga menyaksikan bahwa kubur itu benar-benar kosong. Mereka membuktikannya sendiri. Dan ada gambaran yang jelas tentang bagaimana Yohanes juga menulis bahwa kain peluh yang dikenakan kepada Yesus itu tergulung. Jadi kalau saudara perhatikan bagaimana kelanjutan daripada peristiwa ini sendiri, maka kita bisa juga melihat bagaimana murid-murid Yesus juga mereka membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Petrus bersama dengan temannya yang lain pada saat mereka mendengar dari Maria Magdalena di mana batu yang menutup pintu kubur itu telah diambil dari kubur itu. Dan informasi yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada Petrus dan temannya, dia berkata bahwa Tuhan telah diambil orang. Nah, inilah yang mendorong Petrus dan temannya berlari untuk mencapai kubur itu. Dan mereka berusaha menemukan sesuatu di dalam kubur itu. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak menemukan Yesus di situ lagi. Dan itu di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara, Yesus menampakkan diri juga kepada Maria Magdalena. Dan dia ingin meyakinkan kepada Maria Magdalena bahwa sesungguhnya yang disaksikan oleh Maria Magdalena
Tidak hanya kubur yang kosong, tetapi memang pribadi Yesus yang sudah bangkit. Maria Magdalena melihat sendiri kepada siapa yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Dan dia memang sudah benar-benar bangkit. Sehingga Maria Magdalena memberitahukan itu kepada murid-murid yang lain, supaya murid-murid yang lain juga menyadari bahwa Yesus memang sudah bangkit. Sehingga pada hari di mana peristiwa malam itu terjadi, dan ketika malam itu tiba, murid-murid Yesus yang pada waktu itu sedang berkumpul bersama-sama di suatu tempat, dikatakan pada ayat yang ke-19, mereka mengunci pintu. Mereka takut dengan kehadiran orang-orang Yahudi, atau diketahui oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka berusaha untuk menutup diri di dalam rumah itu dengan mengunci pintu dan tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, dalam keadaan ketakutan seperti ini tidak bisa dipungkiri bahwa murid-murid Yesus juga memiliki rasa cemas, rasa khawatir. Dan juga mungkin mereka diliputi dengan kebingungan yang luar biasa di hati mereka dengan peristiwa yang terjadi, yang sepanjang hari itu menjadi topik pembicaraan mereka. Nah saudara, kita perhatikan bagaimana reaksi mereka ketika mereka berusaha menghindari dari orang-orang Yahudi ini, yaitu dengan cara mereka tinggal di rumah itu dan menutup rumah itu, atau mengunci pintu rumah itu. Dan ini jelas sekali, sebelum mereka mengerti isi kitab suci yang telah disampaikan kepada mereka, maka sesungguhnya mereka belum menyadari bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan tentu perasaan demi perasaan itu berkecamuk di hati mereka pada waktu itu. Nah, di saat situasi yang menegangkan itulah kita bisa melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi cerita Petrus, apa yang menjadi cerita temannya, apa yang terjadi dengan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada murid-murid yang lain, itu bisa dibuktikan sendiri oleh murid-murid yang lain yang pada waktu itu mereka melihat siapa yang berdiri di tengah-tengah mereka. Dan ternyata Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kehadiran Yesus Kristus inilah yang membawa dampak yang luar biasa bagi murid-muridnya. Nah, dampak itu Bapak Ibu Saudaraku tidak hanya terjadi kepada murid-murid Yesus, tetapi juga kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, bahwa dampak itu ada juga bagi kita. Dampak kebangkitan Kristus itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Nah, apa yang menjadi dampak ini akan kita lihat bersama-sama. Paling tidak kita akan melihat 2 poin pada hari ini, saudara. Yang pertama, dampak daripada kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang yang percaya. Di ayat yang ke-19 dan 20 memberikan kepada kita penjelasan dari sebuah cerita ini, bahwa kebangkitan Kristus membawa damai dan sukacita bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu adalah ketakutan yang besar. Dan ketika ketakutan itu melanda mereka dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, justru ketakutan itu berubah menjadi sukacita oleh karena mereka mengenal siapa yang berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka memperhatikan dengan seksama bahwa sosok yang berdiri di tengah-tengah mereka bukanlah sosok yang asing bagi mereka. Sapaan Yesus yang luar biasa kepada murid-muridnya pada waktu itu dengan berkata begini, damai sejahtera bagi kamu.
Nah, ini menyejukkan hati mereka dan membungkus semua perasaan-perasaan yang tadi bergelut di dalam pikiran mereka, sehingga mereka juga yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi mereka sepanjang hari itu menjadi sebuah pertanyaan yang dijawab dengan hadirnya Yesus. Mungkin mereka bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Tetapi mereka menemukan jawaban itu dengan Yesus yang menyatakan diri kepada mereka. Damai sejahtera, saudaraku, adalah salam yang biasa diucapkan pada masa itu. Tetapi ketika salam itu disampaikan oleh Yesus sendiri, dari bibir murid Yesus sendiri kepada murid-muridnya, maka salam itu justru menyejukkan hati mereka. Justru mereka pantas menerima salam itu pada waktu itu, saudara. Karena dalam kondisi, dalam keadaan mereka sangat memerlukan salam dan kehadiran Yesus itu bagi mereka. Ketika mereka yakin sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, dan kini hidup kembali, maka mereka dipenuhi dengan rasa sukacita yang begitu indah. Yesus telah menunjukkan kepada mereka tangannya yang telah dipakukan dan lambungnya yang telah ditikam. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak hanya para murid yang merasakan damai sejahtera itu, saudara, dan juga merasakan sukacita yang dalam itu. Dan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus juga merasakan begitu besar dampak daripada kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Saat kita diperhadapkan dengan situasi, saudaraku, yang pada saat kita mengalami ketegangan-ketegangan di dalam hidup ini, kita mengalami situasi yang sulit di dalam hidup ini, kita mengalami berbagai pergumulan yang belum terjawab, kita mengalami berbagai masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami berbagai hal yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita dan kita belum menemukan jawabannya, saudara. Tapi hari ini, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, justru ketika kita diperhadapkan dengan kesedihan, justru diperhadapkan dengan duka cita, justru diperhadapkan dengan perasaan-perasaan yang tidak tenang itu, saudara, maka kita tidak bisa dapat lari kemanapun selain kita hanya meyakini bahwa Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan membuktikan itu kepada tulisan-tulisan di dalam narasi yang dibuat, yang dibacakan kepada kita pada hari ini, saudara. Maka itulah yang membuat kita yakin dengan iman kita bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Yesus yang menjadi jawaban di atas setiap permasalahan kita. Dia yang sudah bangkit dan memberikan pengharapan yang baru bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Yesus di saat dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Tapi dengan Yesusnya hadir, dengan Yesus bangkit, maka Yesus justru membawakan pengharapan kepada kita sekalian. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Sebab di dalam Yesus kita menemukan sukacita besar dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita bisa perhatikan dari bagian ini. Di ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 kita bisa melihat di sana bahwa kebangkitan Yesus menjadikan orang percaya duta Allah bagi dunia. Kebangkitan Kristus menjadikan orang percaya duta Allah bagi dunia. Nah, kembali Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sama seperti Bapa telah mengutusnya, dan dia sekarang mengutus murid-muridnya. Ketika itu kita lihat di ayat 21, setelah Yesus memberikan salam kepada mereka dan dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Duta adalah utusan. Sama seperti seorang duta besar dari satu negara diutus ke negara yang lain dan dia menjadi utusan negara yang ada
mengutus dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dia menjadi perwakilan di sana. Dan segala informasi yang harus disampaikan kepada negara di mana yang dia tuju, dan dia tinggal di sana dan menjadi duta bagi negara yang bersahabat dengan dia. Maka itulah yang menjadi komunikasi kedua negara, sebab ada duta yang diutus. Nah, saudara, peran dan fungsi murid-murid demikian juga. Mereka tidak hanya menerima panggilan sebagai murid untuk bersama dengan Yesus, tetapi mereka juga, Bapak Ibu Saudaraku, dikobarkan kembali, diingatkan kembali bagaimana panggilan itu ada pada diri mereka, tidak hanya pada saat sebelum Yesus disalibkan, tetapi juga setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Panggilan itu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin selama ini lewat peristiwa yang terjadi yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, saudara, mereka begitu down. Mereka pada waktu itu tidak bersemangat lagi. Apalagi peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi mereka. Melihat Yesus sampai disalibkan dan sampai mati. Nah, tidak tahu harus bagaimana menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Menjadi kebingungan mungkin saja bagi murid-muridnya. Tetapi ketika mereka melihat kehadiran Kristus, ketika mereka melihat bahwa Yesus menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka diutus sama seperti Yesus diutus oleh Bapa, maka semangat itu kembali muncul di hati mereka. Mereka berkobar-kobar kembali. Dan mereka yakin bahwa misi Allah ini adalah bagian juga bagi diri mereka. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, perhatian dan kasih Allah kepada dunia ini tidak pernah disembunyikan. Allah belum selesai dengan misinya. Dan misinya Allah adalah Injil itu terus diberitakan. Kematian Kristus yang menyelamatkan dan kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan yang baru itu harus disampaikan terus kepada dunia ini. Kepada orang yang belum mendengar tentang Injil itu. Kepada orang-orang yang sudah mendengar tapi mulai tidak lagi yakin sepenuhnya akan Injil itu. Maka berita itu terus dan terus-menerus harus didengungkan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, para murid inilah yang menjadi awal daripada pemberitaan Injil kepada sesama manusia. Dan tentunya mereka diutus dengan diperlengkapi. Yesus mengutus mereka, dia juga yang memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Dan mereka memiliki kuasa dan wibawa surgawi yang juga menjadi bagian bagi hidup orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus juga memberi tugas kepada kita untuk melakukan amanat agungnya. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab semua orang percaya. Tidak hanya kepada para penginjil, hamba Tuhan, pendeta, majelis atau pengurus gereja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Sehingga berita Injil Kerajaan Allah itu terus terngiang-ngiang di dunia ini. Terus disampaikan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak berjalan sendiri. Tuhan berjanji dalam penyertaannya bagi setiap orang percaya sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu mari kita mengambil bagian menjadi duta Allah bagi dunia ini. Sebab pertanyaannya saudara, siapakah yang akan menjadi duta Allah kalau bukan kita sendiri
yang sudah percaya kepada Tuhan, membagikan berkat itu kepada orang lain dengan menjadi duta Allah, sehingga begitu banyak orang akan diselamatkan. Dan dunia ini memerlukan kita. Dan percayalah bahwa Allah akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang tidak takut dan gentar untuk terus menjadi duta Allah bagi dunia ini. Dan kita bisa melaksanakan misi Allah ini untuk mencapai seluruh isi dunia ini. Mungkin kita tidak bisa bergerak sampai kepada ujung bumi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengambil bagian. Setidaknya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bisa berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Bisa melayani dengan bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Bisa membagi berkat pengalaman hidup kita dengan orang lain, sehingga mereka juga bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yakinlah Roh Kuduslah yang menggerakkan hati mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan adanya kebangkitan Kristus, maka sesungguhnya kita diutus sama seperti murid yang lain, pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tugas kita belum selesai. Jadilah orang percaya yang menjadi duta Allah bagi dunia ini. Kristus yang bangkit menjadi berita sukacita yang besar bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.